kita tidak coba mempermasalahkan atau membahas tentang atau untuk mempermasalahkan soal uji materi boleh atau tidak. Tentu saja uji materi itu adalah hak setiap warga negara yang sudah diatur dalam undang-undang. Tapi kita bicara soal substansi bahwa perlu tidak dikaji menurut Anda kira-kira Pak dari Kementerian Dalam Negeri bahwa seperti yang disampaikan Refli Harun tadi dalam informasi sebelumnya, memang aturan tentang wajib cuti bagi calon petahana selama masa kampanye, bukan saat berkampanye begitu Pak ya. Kan ini berbeda, selama masa kampanye. Jadi artinya ada waktu yang panjang, sementara dia banyak mempunyai pekerjaan yang harus diselesaikan begitu. Dan tetap ini untuk kepentingan publik begitu. Nah bagaimana Anda melihat ini Pak? Jadi dalam proses pembuatan Undang-Undang 10 ya, 2016, itu sudah banyak dilakukan kajian, berbagai pertimbangan pagi, siang, sore, malam dengan berbagai narasumber dan juga berbagai masukan. Ujung-ujungnya adalah memang ada keharusan. Maka bunyinya itu adalah selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan. Sebagai berikut, itulah buat gubernur, wagub, bupati, wali kota, dan seterusnya yang mencalonkan kembali atau incumbent itu harus memenuhi ketentuan ya selama masa kampanye. Salah satu ketentuannya itu salah satunya adalah cuti di luar tanggungan negara. Poin kedua ditegaskan lagi dilarang menggunakan fasilitas fasilitas yang terkait dengan jabatan. Bahkan termasuk di dalamnya mobilnya pun juga tidak bisa. Gaji tidak bisa. Masa rumah dinas juga tidak bisa. Sebenarnya posisinya seperti itu. Sehingga bisa menjadi fairness ya. Calon yang incumbent dengan tidak menjadi posisi sama ibarat lari itu pada garis yang sama. Saya kira gitu dulu filosofinya. Sementara dulu terus yang menjalankan fungsi pemerintahnya siapa kalau begitu Pak kemudian? Sistem telah mengatur di Republik ini adalah dengan menunjuk pelaksana tugas. Itu sudah diatur, ada mekanismenya, dan tidak hanya DKI, ini berlaku secara nasional. Ketika gubernur dan wagub mencalonkan, ya otomatis adalah pelaksana tugas yang menjalankan. Ini bukan soal percaya atau tidak percaya, tapi itulah aturan yang harus kita laksanakan. Sistemnya seperti itu. Sistemnya seperti itu. Katakanlah begini Pak, kita langsung ke kondisi real lah. Misalnya kemudian memang akhirnya maju setelah mendaftarkan diri KPU. Ini secara resminya kan setelah mendaftar KPU baru bisa disebut bakal calon begitu kan Pak? Nah ketika sudah mendaftar KPU, kemudian dan akhirnya menjadi calon sah gitu ya, calon. Nah kemudian siapa PLT dari Gubernur DKI Jakarta ini kemudian nantinya Pak? Yang prinsip PLT itu nanti akan ditunjuk ya oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Itu adalah prinsipnya harus pejabat eselon 1. Nah kalau di daerah eselon 1 cuma sekda. Juga pemerintah pusat banyak bereselon 1. Itu nanti urusan nanti. Apakah itu wakilnya misalnya? Bukan? Loh kalau wakilnya tidak mencalonkan. Ya katakanlah wakilnya tidak mencalonkan. Oh otomatis. Wakil gubernur dia sekaligus menjalankan fungsi gubernur yang cuti tadi. Ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama bahwa tidak secara otomatis, katakanlah misalnya wakilnya Pak Jarod ini tidak mencalonkan diri, dia akan menjadi penggantinya sebagai gubernur, sebagai PLT. Karena sistemnya bukan paket saat itu, karena ada perpu yang pernah dikeluarkan. Persis. Tapi memang itu tidak otomatis sebagai gubernur. Memang tidak otomatis dan saya tidak mengatakan sebagai gubernur. Tapi dalam hal gubernur berhalangan, maka dalam sistem kita wakil itu menjalankan tugas-tugas dan kewenangan gubernur pada saat dia berhalangan. Nah ketika cuti di luar tanggungan negara kita anggap juga berhalangan. Jadi dengan demikian wagub otomatis yang menjalankan. Bisa memerankan fungsi gubernur yang dilakukan oleh wagub kalau dia tidak mencalonkan diri. Loh iya, wagub. Jadi wagub otomatis sebagai PLT-nya. Itu secara otomatis pelaksana tugas. Gubernur adalah wakil gubernur. Nanti pada saat 3 hari sebelum pemilihan, kembali lagi diserahkan kepada gubernur untuk menjalankan tugasnya lagi. Jadi kembali normal kembali. Ini semua proses 3,5 bulan. Baik. Semangatnya seperti itu, tetapi ada aturan sistem yang sudah dijelaskan oleh Pak Sony tadi. Menurut Anda seperti apa? Nanti kita akan ulas lebih lanjut. Kita harus break terlebih dahulu. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Alasan menguji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini karena memang semangat yang disampaikan adalah agar bisa tetap bekerja, agar bisa tetap melayani publik,
walaupun dia maju sebagai calon petahana. Tapi disebutkan sistemnya seperti itu. Tujuannya agar menutup celah begitu menurut Bung Ansi Lema. Nah, Anda melihat apakah memang yang seperti muncul di permukaan ini yang disampaikan oleh Ahok bahwa ingin bekerja mengawal RAPBD DKI agar bisa menghadapi desakan-desakan dari DPRD DKI yang disebut mungkin tidak menguntungkan publik Jakarta, ataukah ini sebuah kekhawatiran seorang Ahok sebagai calon petahana yang tidak akan punya akses ketika nanti cuti kampanye? Ya, Mas Indra, saya kembali ingin menggarisbawahi dan sekaligus menegaskan bahwa spirit dasar dari Undang-Undang 10 2016 ini adalah untuk mencegah terjadinya abuse of power yang dilakukan oleh kandidat atau calon petahana. Oke, itu semangatnya ya. Nah, ini semangatnya. Dulu, ya. Jadi jangan sampai ketika mau bertarung yang bersangkutan menggunakan fasilitas negara dan ini akan menimbulkan kondisi yang tidak fair. Baik. Semangat undang-undang ini ingin membuat level of playing field ini menjadi setara, menjadi egaliter dan menjadi fairness. Kira-kira seperti itu. Nah, ini berangkat dari satu asumsi bahwa apa? Asumsi yang berdasarkan realitas. Bahwa mayoritas petahana yang maju kembali itu umumnya rentan dan potensial melakukan abuse of power, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, untuk guna memenangkan kontestasi elektoral. Kepentingan pribadi jadinya. Ya, kepentingan pribadi. Baik. Nah, ini semangat dari undang-undang ini. Baik. Nah, kita melihat Pak Basuki Cahayapurnama. Basuki Cahayapurnama ini harus dilihat dari sisi yang multidimensional. Beliau adalah calon petahana, tetapi beliau adalah juga gubernur DKI Jakarta. Jadi ada kepentingan, kita tahu bahwa undang-undang ini sebagian besar, ini secara khusus menyorot tentang bagaimana sebaiknya ya, how to get power dengan cara-cara yang etik dan demokratis. Dia tidak boleh melanggar nilai-nilai demokrasi dalam konteks elektoral. Baik. Tetapi kita tahu bahwa ada perspektif lain, perspektif seorang petahana. Dalam perspektif seorang petahana yang penting itu tidak saja how to get power, tetapi how to use power. Bagaimana menggunakan kekuasaan ini sampai kepada mandat yang diberikan itu 5 tahun. Nah, kita tahu argumentasi yang digunakan oleh seorang Pak Ahok itu sangat kental perspektif petahana yang digunakan. Perspektif bahwa beliau adalah gubernur DKI Jakarta. Dan dia mengatakan bahwa apa? Bicara APBD ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kepentingan publik. Kepentingan publik. Dan kita tahu jadwal cuti ini bertepatan dengan rencana, dengan proses jadwal APBD, penyusunan APBD, pembahasan APBD pada 2017 ini. Dan secara lugas Pak Ahok mengatakan bahwa beliau khawatir bahwa dalam proses pembahasan dan penyusunan APBD ini hasilnya tidak akan optimal. Karena apa? Karena rentan terhadap kepentingan-kepentingan yang berseberangan ataupun yang juga tidak sejalan dengan apa yang menjadi kepentingan yang digariskan oleh gubernur. Nah, dan kita ketahui jadi dia merasa harus mengawal langsung. Dia merasa harus mengawal langsung. Dan kita ketahui kalau kita bicara soal otonomi daerah, kita bicara soal pemerintah daerah, masalah besar bangsa ini itu adalah korupsi. Dan korupsi itu awalnya dimulai dari proses legislasi dalam penyusunan anggaran ini. Di DKI ada contohnya real lah ya. Di DKI sudah ada APBD 2015 anggaran ya. APBD siluman dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mungkin dalam konteks ini Pak Ahok itu lebih menampilkan dirinya sebagai seorang petahana yang baru akan meletakkan jabatannya pada Oktober 2017. Setelah benar-benar selesai. Setelah benar-benar selesai. Nah, dan kita ketahui kalau Pak Ahok akan cuti, ini cuti 4 bulan untuk kampanye. Nah, cuti 4 bulan akan kampanye, sementara proses ini, pembahasan dan penyusunan ini sudah akan lewat. Apakah ada jaminan bahwa proses pembahasan dan penyusunan anggaran ini, yang eksekutif ini diwakili oleh PLT, ini akan sejalan, sebangun, selaras dengan apa yang menjadi visi yang justru menarik. dan ini orientasi. Justru menarik. Nah, artinya ada ketidakpercayaan dong. Artinya ada ketidakpercayaan dari seorang gubernur sekarang ini misalnya terhadap sistem yang ada, karena sistem yang berjalan seperti itu, dan ada ketidakpercayaan terhadap orang-orang yang ada di bawahnya. Ya, ini kan tentu berdasarkan realitas yang terjadi. Ini kita bicara dalam konteks DKI Jakarta. Berkali-kali Pak Ahok mengatakan bahwa yang katakanlah dalam tanda petik yang nakal itu tidak hanya di katakanlah legislatif, tetapi ada juga staf-stafnya di eksekutif. Dan Pak Ahok juga mengatakan bahwa hari ini memang birokrasi di DKI Jakarta itu sudah mengalami proses pembenahan diri dan seterusnya. Tetapi membangun sistem ini kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena itu proses pengawalan,
proses terus mengikuti proses ini saya coba masuk ke alam pikiran Pak Ahok ya. Oke, iya. Karena bagaimanapun juga masalah terbesar di DKI Jakarta ini adalah masalah korupsi. APBD siluman, bahkan yang kemarin terakhir soal toilet yang sedemikian besar. Ya. Nah, yang ditakutkan Pak Ahok adalah justru ini disebutkan agenda prioritas, tetapi penganggarannya kemudian tidak menjadi prioritas. Ini anggap agendanya biasa-biasa saja, tetapi anggarannya menjadi luar biasa. Nah, ini yang kemudian mungkin undang-undang ini perlu juga punya perspektif yang agak lebih luas, tidak saja melihat dari sisi kandidat yang mau maju, how to get power, tetapi juga melihat bagaimana kandidat petahana ini juga ingin mengamankan kepentingan publik. Sudah jelas tadi dibungkus secara jelas begitu bahwa semangatnya adalah tidak bisa lagi dipercaya karena memang di bawahnya Pak Ahok tidak percaya kepada yang di bawahnya karena kondisi realnya seperti itu, apalagi ketika sudah ada contoh DKI APBD DKI saat 2015 lalu begitu. Nah, kalau konteks ini kemudian kan, tapi sistem tidak bisa juga dikalahkan begitu kan Pak. Tetapi begini, Pak Ahok tadi dalam informasi yang kami sampaikan juga sepertinya begitu ya, menawarkan jalan tengah. Saya tidak usah kampanye deh, saya tidak gunakan hak saya kampanye, tapi izinkan saya tetap bekerja. Itu bagaimana menurut Anda Pak dalam aturan yang berlaku? Dalam aturan yang berlaku itu kan semasa kampanye semua gubernur katakanlah dalam konteks ini adalah DKI dan tadi berlaku untuk nasional. Kalau yang incumbent yang diatur kan selama masa kampanye karena harus cuti di luar tanggungan negara. Bukan mengatur dia mau cuti mau kampanye tidak kampanye. Jadi selama masa kampanye boleh juga nggak kampanye, tapi status dalam posisi cuti. Posisinya adalah cuti. Cuti kan bisa di rumah, bisa bekerja, terserah saja. Tapi posisinya tidak lagi sebagai gubernur dalam selama maksudnya cuti begini, di luar negara. Ya. Selama masa kampanye, dia mau cuti, dia mau kampanye atau tidak kampanye, dia harus cuti. Ya harus cuti karena itu undang-undang. Poinnya adalah harus cutinya itu, bukan soal kampanye atau tidak kampanye. Bukan, kalimat itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1, cuti di luar tanggungan negara. Jadi undang-undang tidak mengatur orang itu harus cuti atau tidak. Artinya harus memanfaatkan kampanye sebagai jurkam dan seterusnya atau tidak. Tapi ketentuannya harus cuti di luar tanggungan negara. Itu sebenarnya ketentuannya. Jadi tidak mengatur orang mau kampanye mau tidak kampanye, itu lain persoalan. Sebagai calon Anda mau kampanye atau tidak kampanye dalam masa kampanye, ketika Anda adalah seorang petahana, maka Anda wajib cuti. Itu poinnya begitu kan? Poinnya harus kalimat. Baik, kita coba lihat dari perspektif hukum tata negara. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Ada Margarito kami. Selamat malam Pak Margarito. Selamat malam Pak Indra. Baik Pak Margarito. Baik Pak Margarito, bisa mungkin sedikit Anda jelaskan dari perspektif hukum tata negara begitu Pak Margarito tentang keinginan seorang calon petahana seperti Pak Ahok ini menawarkan agar sebaiknya tidak menggunakan hak kampanyenya asal tetap bisa bekerja untuk mengawal sejumlah pekerjaan di DKI dalam hal ini adalah APBD DKI 2017 begitu Pak. Bagaimana Anda menilai dari perspektif hukum tata negara? Ahok kan bukan hukum. Hukumnya itu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Normanya jelas, incumbent harus cuti. Nah, itu. Perkara dia mau kampanye atau tidak kampanye urusan dia. Persis. Karena kampanye itu haknya dia. Kalau dia tidak menggunakan hak urusan dia. Tapi perintah harus cuti, ya cuti. Tapi kalau bisa, ya baik. Ini kan sedang diuji materi kalau soal ini. Tapi kita coba membahas semangatnya begitu Pak Margarito. Semangatnya adalah dia dipilih sebagai gubernur, sebagai kepala daerah, harus menyelesaikan seluruh pekerjaannya sampai nanti selesai begitu. Seperti yang disampaikan Bung Ansi Lema. Nah, sampai selesainya itu adalah bulan Oktober begitu. Ini sudah berkali-kali. Ya, ini sudah berkali-kali. Ya, isu ini bukan isu kemarin sore atau isu di undang-undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sekarang ini. Undang-Undang Nomor 32 2004 itu isu ini sudah muncul karena itu pada waktu itu masih di masa pemerintahan SBY yang pertama itu sudah pernah dirancang satu Permendagri agar semua gubernur, bupati, wali kota, incumbent yang kalau maju harus cuti. Mengapa begitu? Karena memang Anda tidak memperoleh kesetaraan antara incumbent dengan orang-orang non-incumbent. Begitu di situ soalnya, jadi kompetisinya menjadi tidak fair. Bukankah
tadi saya dengar sekali ada bicara-bicara korupsi itu. Bukankah kenyataannya bahwa semua incumbent menggunakan sumber daya politik yang ada di tangannya? Dan itu tidak dimiliki oleh orang lain. Bagaimana kita bicara mengenai fairness? Ya, ya. Itu filsafatnya sehingga rasional dan konstitusional incumbent mesti mundur. Mesti cuti. Masih ini sudah jalan tengah loh, sangat soft. Cuma cuti selama masa kampanye, tidak mundur. Berbeda dengan yang lain yang calon di tempat lain mencalonkan diri ke tempat incumbent di tempat lain mencalonkan diri di daerah yang lain itu kan harus mundur. Tapi untuk daerah yang sama harus cuti dan ini sudah jalan tengah yang luar biasa. Semata-mata ini dimaksudkan agar ada perlakuan yang fair. Ya, ya. Ada perlakuan yang sama antara incumbent dan non-incumbent. Karena kita tidak bisa hindari bahwa tidak sedikit kenyataan dan itu bisa dicek di Mahkamah Konstitusi di sana bahwa incumbent itu menggunakan fasilitas negara yang itu kan tidak dimiliki oleh non-incumbent. Jadi tidak fair maksudnya ya? Nah itu dia tidak fair itu. Bagaimana Anda cerita Anda mau mendapatkan pemerintahan yang baik kalau Anda berkompetisi tidak fair? Kalau misalnya perspektifnya penggunaan APBD terus menggerakkan aparatur dan segala macam itu hanya bisa digunakan oleh dalam kenyataannya digunakan oleh incumbent. Baik. Dan itulah yang mau dipotong karena kalau cara itu tidak akan menghasilkan pemimpin yang masuk akal. Baik, tapi saya mencoba untuk memahami lebih jauh begitu apa yang disampaikan Ahok. Maksudnya adalah ketika keinginannya ini semangatnya untuk mengawal karena tidak bisa ada lagi yang dipercaya Nggak bisa, memang itu orang-orang di DKI semua maling. Memang kalau dia ada di situ terus nggak ada maling-maling. Oke. Simpel saja begitu. Memang orang semua di DKI di sana yang ada berapa ribu orang itu maling semua, bandit semua. Masa pemimpin merendahkan anak buahnya kayak begitu? Baik. Oke. Dari mana ceritanya begitu? Jadi intinya tetap kembali ke sistem begitu ya? Kalau dia mengatakan dia mau mengawal APBD begitu. Memang kegiatan pemerintahan di DKI Jakarta itu cuma APBD doang. Begitu. Oke. Serendah itukah si wakilnya? Serendah itukah orang-orang yang ada di DKI itu? Sekdanya. Apa mereka orang-orang DKI semua bandit? Dia sendiri yang jadi apa? Dialah yang hero. Dia sendiri yang orang jujur di sana. Oke, baik. Memang dia jujur. Baik. Kita kembali ke bicara soal sistemnya dan apa yang ini tidak dipermasalahkan. benar gitu. Baik. Enggak benar. Ini sistem. Baik, Bung Ansy. Tidak bisa satu orang itu memaksakan diri bertindak layaknya hukum. Oke, baik. Itu, Indra. Ya, baik Pak Margarito, kita tahan dulu ya. Saya ingin ke Bung Ansy Lema. Bung Ansy Lema, tidak cukup semangat saja yang baik, tapi memang harus ada aturan sistem yang seperti ini. Ya memang kalau kita mau bernegara, rujukannya adalah aturan main dan itu konstitusi dan undang-undang. Benar. Jadi benar yang dikatakan oleh Bang Margarito, yang dikatakan oleh Pak Sumarsono bahwa aturan main yang berlaku saat ini kira-kira seperti ini. Ya. Tetapi yang ditempuh oleh Pak Ahok karena beliau memiliki hak konstitusional untuk melakukan judicial review pun, dia ingin bertanya kepada MK begitu, apakah bisa dibuka ruang lagi untuk katakanlah sifatnya menjadi opsional, kan begitu? Sifatnya menjadi opsional, saya tidak berkampanye, tetapi saya mau bekerja. Kan yang dilarang itu bukan saya mau bekerja makanya saya dilarang. Yang dilarang itu adalah ketika saya menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik saya. Nah itu yang dilarang kan begitu. Nah tetapi kalau saya mau bekerja, apakah saya dilarang juga? Kan ini pertanyaan seperti itu. Dan apakah semua calon incumbent? Ini kita garis bawah ini ya coba ya. Apakah semua calon incumbent itu pasti potensial atau secara otomatis itu akan melakukan abuse of power? Nah ini kan itu tadi makanya saya katakan undang-undang ini dari satu sisi. Atau ada pengawasan juga ya misalnya misalnya dari satu sisi ini betul-betul menjawab problem bagaimana menciptakan level of playing field. Ya. Ini oke. Tetapi calon-calon yang lain mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap rakyat atau warga di kabupaten, kota ataupun provinsi tertentu. Tetapi petahana dia memiliki tanggung jawab sampai ke ujung. Nah, ini yang mungkin perlu kita bicara dalam perspektif tidak saja bagaimana menciptakan suatu sistem untuk mendapatkan kekuasaan yang fair, mengkaji ulang tetapi lagi, juga kita juga berpikir ini kekuasaan yang sudah ada di petahana ini di satu sisi jangan dilakukan penyimpangan, tetapi di sisi lain jangan karena sistem ini kemudian nanti yang berdampak ini adalah pada kesejahteraan publik.
bukan cuma soal APBD loh, tetapi juga soal-soal lain, misalnya soal pelayanan masyarakat. Ini otomatis bisa berdampak terjadi gangguan-gangguan. Ya, ada banyak hal lah, misalnya soal MRT, LRT di Jakarta ini. Ini bagaimanapun juga, ini juga membutuhkan campur tangan dari seorang gubernur. Sesuatu Tidak cukup diwakilkan pelaksana tugas dan lain sebagainya. Dan kita tahu bahwa dalam hal-hal yang strategis, ini kan tidak boleh PLT ini melakukan punya otoritas untuk mengambil kebijakan. Tidak sama ininya ya. Tidak sama. Apalagi walaupun ini kasuistis, tetapi kan hukum itu kan produk post factum. Setelah ada 1 kasus, 2 kasus, 3 kasus, dan kemudian ada produk hukum. Kan begitu. Ya. Hukum ini ada juga mungkin, tapi tidak banyak yang sifatnya antisipatif, yang sifatnya visioner. Lebih banyak adalah post factum. Baik. Nah, ini yang dikatakan Pak Ahok ini, menurut saya coba masuk dan menyelami, dia mengatakan saya juga petahana, saya juga punya tanggung jawab. Dia pilkada ini Jadi baru maksudnya akan Februari 2017. Ya. Dia masih akan memerintah sampai Oktober 2017. Nah, memang ada sikap ada kekhawatiran jangan sampai nanti pada saat cuti ini proses penyusunan APBD, pelayanan kepada publik ini juga tidak akan optimal. Kita bicara sistem. Kalau mau jujur di Jakarta ini, tidak semua sistem ini sudah berjalan secara sempurna. Dan ingat, kita bicara sistem sebaik apapun, ini tergantung dari usernya, dari SDM-nya, dari manusianya. Nah, ini soal mentalitasnya seperti apa. Seperti yang ditanyakan oleh Pak Margarito. Kalau soal semangat dari undang-undang banyak orang itu tidak mampu dan korupsi apalagi dalam konteks Jakarta kita ketahui Pak Ahok akan maju dan kemungkinan besar Pak Jarod Saiful Hidayat ini juga akan maju. Beberapa waktu lalu kita dengar juga Pak Sekda itu sudah mulai diiming-iming. Nah, dalam konteks seperti ini mudah-mudahan tidak ya. Tetapi kalau katakanlah iya misalnya. Ya kalau iya ini akan menimbulkan kompleksitas persoalan juga. Dalam proses pengawalan, dalam perspektif seperti ini. Syukur-syukur kalau yang maju cuma Pak Ahok. Nah, baik. Tetapi saya setuju yang dikatakan oleh Bang Margarito sebagai seorang ahli hukum tata negara. Hari ini aturannya seperti ini memang harus ditaati. Nah, Pak Ahok ini bertanya kepada apakah boleh kalau seandainya saya sifatnya opsional. Nah, tinggal nanti MK memutuskan. MK bilang tidak Pak Ahok. Ya Pak Ahok harus taat. Tunduk. Ini aturan main di Republik ini. Pak Ahok tidak boleh berada di atas hukum. Nah, itu yang kan coba kita kaji malam ini. Kalau opsional kayak begitu, kalau opsional begitu misalnya saya tidak menggunakan fasilitas negara, saya tidak menggunakan mobil dinas, saya tidak menggunakan ini, tapi izinkan saya tetap untuk mengawal pekerjaannya. Nah, kalau begitu mungkin nggak Pak Soni? Kita akan ulas lebih lanjut ya, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Ada penjelasan di sisi yang lain, kemudian di sisi lain tadi juga dijelaskan oleh Bung Ansi Lema. Cukup menarik sebenarnya. Sebenarnya semangat yang baik begitu Pak Soni. Ya. Bagaimana Anda melihat? Karena kalaupun PLT tidak bisa mengambil kebijakan yang strategis dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat ini? Saya luruskan 2 hal. Yang pertama, sebenarnya kalau soal mengawal APBD, itu yang dilakukan, bisa juga toh cutinya itu kampanyenya kan 26 Oktober. Ya. Padahal kita masih bulan Agustus, September. Kalau gitu sekarang ini bulan-bulan KUAPPAS, jadi kebijakan umum anggaran dipercepat dan alokasi anggaran itu sekarang memang jadwalnya. Sehingga bisa dilakukan sebenarnya proses APBD untuk ngawalnya itu pada bulan-bulan sebelum itu semua sudah ditekan pembahasan dengan DPR. Jadi saat masa kampanye sudah bisa selesai? Sudah, tinggal yang ringan-ringan di satu sisi. Itu solusinya sebenarnya. Benar Pak, itu berarti bisa ya? APBD dipercepat, pembahasan RAPBD dipercepat bisa berarti ya? Memang jadwalnya dari KUAPPAS memang bukan dipercepat, itu jadwalnya. Jadwal September ini memang semua harus tuntas KUAPPAS. Jadi semua sudah clear yang sifatnya policy, kebijakan umum begini. Tapi mengawal kayak misalnya tadi MRT, LRT tadi? Nah, itu kan implementasi pelaksanaan. Di dalam DKI itu hebatnya satu, dia sudah e-planning, e-budgeting, transparan. Rakyat bisa ikut mengawal seluruhnya karena e-planning, jadi semua pakai digital ya. Kalau soal yang sifatnya pelaksanaan tadi, MRT dan seterusnya itu, kan mekanismenya sudah ada, pengawasannya dan seterusnya. Saya yakin mungkin ini bisa dikawal, diawasi tetap saja, tidak ada masalah, sistem sudah menyediakan itu. Poin kedua adalah mengenai PLT. DKI itu adalah subsistem nasional, saya kira gitu ya. Sudah diatur sedemikian rupa. PLT tidak boleh membuat kebijakan yang strategis. Intinya itu. Dalam hal itu kebijakan strategis, quote and quote memang harus dapat seizin Menteri Dalam Negeri.
Itu posisinya jalan keluarnya. Oh, tidak bisa membuat kebijakan strategis, tapi ketika ada hal yang harus diputuskan secara strategis, Harus. izin kepada Menteri Dalam Negeri, itu mekanismenya. Oleh karena itu bisa merubah kebijakan Pak Ahok dalam DKI. Ya. Itu tidak semudah itu PLT bisa melakukan perubahan. Hal-hal yang apalagi merubah agreement dan seterusnya. Jadi sebenarnya aman saja sebenarnya ya, Pak? Sebenarnya dari sisi sistem, pemerintah telah menyediakan jalan keluar yang terbaik melalui ketentuan yang ada. Oleh karena itu mari kita taati aturan yang ada. Itu saja sebenarnya, Oke. aman semuanya. Baik, saya coba tanya ke Pak Margarito. Pak Margarito masih bersama kami ya, Pak Margarito. Baik, tadi sempat disebutkan begini, ini kan masih posisinya adalah bukan menentang, tapi masih bertanya kepada MK, apakah memang bisa dibuka ruang, seperti yang disampaikan Bung Ansi Lema tadi, bahwa katakanlah Ahok ini tidak mengambil masa kampanye, tidak menggunakan fasilitas negara seperti misalnya mobil dinas dan lain sebagainya, tapi masih tetap mengawal kinerjanya, mengawal pekerjaannya begitu. Kalau itu menurut Anda memungkinkan tidak? Ada dua hal. Ahok itu kan pernah jadi PLT. Ya, Ya kan? ya, Waktu Pak Jokowi maju jadi presiden kan beliau PLT. ya, Beliau juga menangani itu KUA, PPAS dan segala macam itu kan. Karena kan Pak Jokowi startnya kan dari bulan Juni pada waktu itu. Bulan April, bulan Mei malah lagi. ya. Ya, betul. Jadi KUA PPS-nya kan ada di tangan beliau. Mau apa coba? Itu pilihannya. Artinya PLT bisa Sekarang begitu itu ya? barang itu apa APBD 2014 tuh. Jadi kan? Oke. Jadi sekarang ketika dia mau tinggalkan dan orang lain jadi PLT, dia bilang nggak bisa. Padahal dia pernah jadi PLT dan dia menangani hal yang sama. Ya, Kan gampang itu. baik. Yang kedua, urusan kalau mau ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, saya enak. Semua orang punya hak. Yang terpenting dia menganggap bahwa dia dirugikan dengan ketentuan itu. Ya, Norma itu meneguhkan haknya atau mengenyampingkan haknya konstitusionalnya dan dia mengujinya ke Mahkamah Konstitusi secara khusus, secara hukum sih konstitusional, tidak ada yang salah. oke. Tetapi ada soal lain yang praktis yang bisa kita pertanyakan juga. Yaitu? Memang ada jaminan kalau dia tidak jadi dia tidak kampanye tapi dia terus menerus berada di jabatan itu, dia tidak gunakan sumber daya politik yang ada padanya untuk kepentingan pemenangan pemilu. Ya, Bukankah yang bisa berhubungan langsung dengan aparatur di bawahnya adalah dia? oke. Begitu kan? Yang bisa berhubungan langsung dengan wali kota, dengan camat, dengan lurah. Begitu itu adalah beliau, seorang gubernur. Kalau soal itu bukankah ada Bawaslu misalnya atau Panwaslu misalnya di tingkat daerah? Kalau teleponan memang Bawaslu bisa cover. Kalau Bawaslu kita andalkan, semua beres dari dulu. Sebab pilkada di Republik ini beres. Ya. Oke. Kalau jalan pikirannya semua normatif kayak begitu misalnya ya. Karena ini ada Bawaslu, sudah kita serahkan semua pada Bawaslu. Kalau begitu nggak ada perkara dong di sana tuh curang-curang di Mahkamah Konstitusi sana. Anda nggak dengar itu masih zaman Pak Mahfud, ketua kata Pak Mahfud ada 94%, masalah dalam pilkada itu disebabkan oleh kelemahan penyelenggara di dalamnya termasuk Bawaslu. Oke. Jadi sudahlah. Ini Pak Ahok jadi apa? Kan beliau ini jagoan nih. Udah cuti aja, bertarung terbuka. Baik. Baik. Begitu besar. Dan percayakan kepada menurut Anda apa yang dikhawatirkan oleh Pak Ahok ini? Anda punya pandangan tentang hal itu tidak? Saya tidak dapat masuk ke hatinya begitu ya. Alam pikirannya kenapa beliau minta itu. Bagi saya sih tidak rasional saja kalau beliau mengatakan bahwa beliau mengawal APBD. Kalau tanpa beliau APBD menjadi amburadul atau yang lain amburadul, bagi saya sih tidak. Mengapa? Karena faktanya beliau pernah jadi PLT dan beliau pernah menangani hal-hal seperti itu pada waktu Pak Jokowi maju jadi capres pada waktu itu kan. Sehingga sesungguhnya secara substansial alasan yang dikemukakan beliau itu gugur dengan sendirinya. Oke, berarti poin jawabannya adalah Bung Ansi bahwa apa ada jaminannya kalau tidak menggunakan fasilitas negara itu dia tidak selama masa kampanye itu dia tidak menggunakan bukan akses. soal sekedar pakai mobil. Kalau pakai mobil, Ahok barangkali punya banyak mobil. Orang-orang juga akan kasih dia bantuan mobil. Pastilah orang-orang yang ini akan kasih bantuan dan segala macam sumbangan itu. Iya, iya. Mobil soal kecil. Begitu ya. Duit juga pasti soal kecil. Ya. Begitu. Ya, Pak Ahok ini pasti duitnya kecil, mobil kecil, semua kecil.
Begitu. Tapi soal lain itu, soal fairness, perlakuan yang setara, perlakuan yang adil, perlakuan yang sama. Itu yang, apakah orang-orang yang, katakanlah Sandiaga Uno, memang Sandiaga Uno itu bisa gerakan itu orang-orang bisa gerakan orang-orang di apa sana? Di kantor gubernur, bisa gerakan bupati, bisa bicara dengan wali kota dan camat dan lain-lain. Tidak ada. Sementara itu ada pada Pak Ahok. Apalagi kalau beliau nggak cuti, celaka dah. Apa jaminannya kalau cuti juga, misalnya saya ke Pak Soni sekarang, ada tidak jaminannya kalaupun cuti tidak menggunakan aksesnya itu kemudian? Memang kita tidak bisa berikan jaminan penuh, setidaknya mengurangi, mencegah. Peraturan ini gunanya kan untuk mencegah, ya supaya mereka juga tidak memanfaatkan fasilitas, posisi, kedudukan, sehingga tercipta fairness, start yang sama seluruh pasangan calon. Itu saja, minimal kan mengurangi ya daripada kecenderungan. Itu aja saya kira. Baik, Bung Hansi Lema. Jadi cuti itu untuk menegasikan atau mengeliminasi potensi abuse of power, kan itu semangatnya. Nah, tadi betul Bang Margarito katakan, Pak Ahok dulu pernah jadi PLT ketika Pak Jokowi nyapres. Dan memang tidak banyak juga yang bisa dilakukan oleh Pak Ahok pada saat itu. Karena misalnya soal disposisi saja, hal-hal yang prinsipil menyangkut pelayanan publik dan lain-lain, itu harus ditunggu sampai 4 bulan dalam proses ini ketika gubernur cuti. Nah, mau tunggu sampai 4 bulan. Artinya ini realitas-realitas yang dihadapi oleh seorang petahana. Dan bukan cuma sekedar ini kan ada semacam kontradiksi. Di satu sisi kita ingin mewujudkan level of playing field, tetapi di sisi lain ada tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik secara cepat. Kan begitu. Nah, tunggu sampai 4 bulan baru disposisi misalnya. Karena PLT tidak bisa buat apa-apa. Nah, artinya apa? Artinya ruang-ruang seperti ini juga perlu kita lihat begitu. Ada ruang yang mungkin belum kita bisa isi sepenuhnya. Bagaimana mendapatkan kekuasaan ini? Tetapi ini perspektif seorang petahana yang bicara soal ini. Nah, jadi juga soal anggaran. Mata anggaran itu ada ribuan. Dan Pak Ahok ini adalah orang yang detil, yang periksa dari halaman per halaman begitu. Dan kita tahulah ya perilaku birokrasi pada umumnya dan juga di Jakarta ini. Hari ini, kemarin aja kita masih bisa mendengar hal-hal ini kok begitu. Sampai hari ini aja ya kita masih melihat kok bahwa ya birokrasi seperti apa, legislatif juga seperti apa, dan seterusnya, kan begitu. Tapi kalau bicara undang-undang ini kan sifatnya dan sebenarnya begini, sama juga yang namanya aturan, yang namanya pengontrolan, pengawasan, undang-undang ini juga dibuat dengan asumsi dasar curiga pada petahana. Itu asumsi dasarnya, ya kan gitu. Bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Dan ketika Pak Ahok kekuasaannya dia ini harus diletakkan karena cuti, menurut saya wajar ketika dia juga memiliki kecurigaan, dalam tanda petik ya, ini sebagai seorang yang melihat dari luar, memiliki kecurigaan, ya, ketika melihat memang belum sepenuhnya sistem yang dia lakukan ini sempurna berjalan, belum sepenuhnya birokrasi ini bisa dipercaya, dan belum sepenuhnya mitra dari birokrat ini adalah DPR ini bisa dipercaya. Jadi semangat undang-undang, semangat Pak Ahok ini sebenarnya semangat bahwa ada kecurigaan. Dan itu sah saja, ada skeptisisme di situ. Baik, sebagai penutup Pak, jadi katakanlah ini masih menunggu saja nanti MK, ataukah memang aturan ini sudah merupakan jalan tengah seperti kata Pak Margarito tadi, sebenarnya cuti ini adalah aturan paling soft, jalan tengah yang baik untuk ini, bukan meminta mundur. 2 poin. Yang pertama, sebenarnya dalam konteks ini kita tidak menunggu MK. Jadi undang-undang yang di depan mata itulah yang kita pegang, kita laksanakan. Apapun keputusannya, kita juga tunduk pada MK. Kelak kalau ada keputusan, apapun juga. Yang kedua, saya hanya ingin memberikan sebuah penekanan saja bahwa tadi bukan curiga ya, bukan. Tapi adalah fakta hasil evaluasi yang lalu pada umumnya adalah incumbent cenderung menggunakan mobilisasi resources. Post factum kan. Saya kira gitu. Evaluasi bentuknya sehingga ada solusi seperti ini, termasuk hasil koordinasi kita dengan KPK juga menunjukkan banyak memang Pak saat itu Pak ya. Hampir semuanya incumbent pasti punya instrumen yang mobilisasi, bukan hanya PNS, itu juga resources yang ada. Sehingga ini dari fakta ini kemudian ada pasal-pasal ini untuk mencegah dan fairness tadi. Saya kira itu yang prinsip. Yang poin tambahan
Bukan PLT lantas kemudian tidak bisa berbuat apa-apa seperti Pak Sansi tadi, itu bisa melakukan. Yang detil-detil tadi itu misalnya? Bisa dilakukan. Dan itu tidak berarti menunggu 3,5 bulan dia cuti, 4 tidak. bulan, ya. Hanya yang strategis, misalkan bikin agreement utang ya, terhadap negara lain, utang terhadap ya, itu tidak bisa. Tapi sebagai pelayan publik itu rutin-rutin saja. Tetap Dan itu bisa. biasa dilakukan di seluruh Indonesia, di semua provinsi juga hal yang sama. Saya kira demikian. Mungkin sedikit aja penutup, saya kira lepas dari polemik soal ini, yang saya tangkap dari perspektif politik ini sebenarnya Pak Ahok ingin mengatakan bahwa yang utama itu bukan kampanye mungkin, tetapi kinerja dan kerja. Jadi kelihatannya Pak Ahok ini begitu percaya diri tanpa kampanye pun, asal bekerja baik, itu merupakan bentuk kampanye. Masyarakat akan kemudian memilih beliau ya. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, baik, kita tunggu nanti seperti apa putusan MK-nya dari perspektif politiknya, nanti kita ulas selanjutnya begitu ya. Terima kasih Bung Ansi Lema, terima kasih Pak Sumarsono dan juga Pak Margarito Kamis melalui sambungan telepon. Terima kasih meluangkan waktu untuk CNN Indonesia Prime News.